Halo guys, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, tetap dalam keadaan bahagia. Ya teman-teman, maafin ya, aku nggak bisa sering-sering upload video, khususnya di bulan Desember ini. Ya karena banyak rutinitas, banyak aktivitas, banyak yang harus dilakukan. Mohon maaf sekali lagi teman-teman ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya aku mau ambil tentang siapa sih orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, khususnya kehidupan percintaan kamu ya guys. Ini kayaknya sih khusus untuk kamu yang nggak punya pasangan ya, baru berpisah dengan pasangan, entah itu kamu pasangan sah kamu atau kamu baru cuman pacaran saja gitu ya. Intinya saat ini kamu tidak terikat hubungan dengan siapapun, hubungan percintaan ya guys gitu. Pertanyaannya sekali lagi aku ulangi, seperti apa sih dia orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, khususnya di dalam kehidupan percintaan kamu ya. Pilih dengan intuisi, tanyakan itu di dalam hati dan pikiran kamu teman-teman. Pilihan satu, pilihan kedua hati warna kuning, pilihan satu hati warna hijau, pilihan kedua ya. Oke, pilih dengan intuisi. Pilihan satu, kita mulai ya. Hai, yang memilih pilihan satu hati warna kuning ya, ini indikatornya ya. Kita lihat seperti apa orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, terutama kehidupan percintaan kamu ya teman-teman. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu sudah pernah menikah atau kamu memang benar-benar masih single, bebas ya. Intinya ini temanya untuk kamu yang belum terikat hubungan percintaan dengan siapapun. PDKT boleh lah ya gitu ya. Oke teman-teman, ini bacaan untuk umum, terlalu general. Kalau misalnya tidak resonate, tidak cocok untuk kamu, ya jangan dipaksakan ya. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan keadaan kamu, ya mungkin bacaannya belum untuk kamu, dan mungkin aku belum bisa menarik energi kamu ya guys. Jadi harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya ya. Oke, diaminin yang positif-positifnya guys ya, diaminin yang positif-positifnya, diambil energi positifnya, dibuang yang negatifnya. Kalau memang nggak cocok sama kamu, kalau nggak resonate sama kamu ya jangan marah-marah, jangan berpikiran negatif gitu ya. Ya enjoy aja, ini fun reading ya guys. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya, tidak ada energi kamu yang terbaca sama sekali, ya jangan dipaksakan. Oke, pilihan satu, ciri-ciri orang yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kamu, khususnya bagi kamu yang single ya, ini ya khususnya ya. Oke, orang baru yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kamu, pilihan satu. Orang baru, ciri-ciri orang baru yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kamu. Seperti apa dia orangnya? Oke, di sini ada Ace of Pentacles, ada The World. Ciri-ciri orang baru yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kamu, pilihan satu, hati warna kuning, Universe please. Nine of Wands. Dia punya kemauan yang sangat keras ya teman-teman. Oke, The Hangman, Seven of Pentacles. Oke, guys yang memilih hati warna kuning, ciri-ciri orang baru yang akan hadir di dalam kehidupan kamu, khususnya kehidupan percintaan kamu ya. Di sini ada Ace of Pentacles, ada The World, ada Nine of Wands, ada The Hangman, ada Seven of Pentacles. Teman-teman, aku akan bacakan setiap tebaran kartunya nanti apa adanya ya, setiap energinya nanti berdasarkan intuisiku secara random ya. Kamu tinggal sesuaikan saja semua keadaan dan situasinya dengan dirimu sendiri, dengan kehidupanmu sendiri ya. Oke, dari Ace of Pentacles, ciri-ciri orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu ini kayaknya dari lingkungan pekerjaan kamu guys. Misalnya kamu kamu bekerja di suatu tempat, karena kamu intinya seorang karyawan lah gitu ya, atau kamu berbisnis. Pokoknya ini orang yang datangnya dari lingkungan
kamu mencari uang lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Entah kamu berbisnis, entah ini rekan bisnis kamu, entah memang ini teman sekerja kamu gitu ya, atau bahkan mungkin ini atasan kamu. Karena aku lihat dari Ace of Pentacles di sini, orang ini punya kedudukan yang sangat-sangat baik, punya keuangan yang sangat baik. Pokoknya dia nggak pernah punya masalah lah dengan financial thingsnya dia. Dia pekerja keras ya teman-teman. Ada Ace of Pentacles dan ada Seven of Pentacles. Di sini aku merasakan energi kayaknya orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, khususnya kehidupan percintaan kamu guys. Ya, baik divine feminine atau divine masculine ya. Kamu hanya kamu yang tahu energi kamu tuh dominannya kemana ya guys. Ini aku merasakan beberapa energi yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Ini dia punya bisnis ya. Dia punya bisnis, dia punya pekerjaan sampingan yang sesuai dengan passionnya dia gitu ya. Tapi selain itu dia punya pekerjaan tetap. Jadi intinya dia bisnismen, dia juga seorang karyawan di suatu tempat gitu ya teman-teman. Atau memang dia murni berbisnis, dia murni berwira swasta. Orangnya sangat sabar guys. Di sini ada Ace of Pentacles dan ada Seven of Pentacles. Tipikal orang yang cukup sabar. Juga ada The Hangman ya, orangnya flat gitu ya. Cenderung kalau misalnya dia marah, kalau misalnya ya kalau dia sedih, kalau dia marah, ini orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu ini tidak terlalu menunjukkan kemarahannya dia, kekecewaannya dia gitu ya. Orangnya flat gitu. Jadi kamu sulit untuk menebak isi hatinya dia yang sebenarnya. Agak sulit juga untuk, dari The Hangman aku rasakan energinya, agak sulit juga untuk mengorek-ngorek tentang apalagi masa lalunya dia ya. Masa lalunya dia yang mengecewakan, dia seperti tidak ingin kembali lagi ke tempat itu ya teman-teman. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai pasangan tuh penasaran ya, kepo gitu ya, terutama kalau feminin nih ya, bawaannya kepo sama maskulinnya, masa lalunya dia, mantannya dia, seperti itu. Kamu akan sangat sulit untuk mengorek-ngorek tentang masa lalunya dia, terutama masa lalu yang membawa banyak kekecewaan ya. Ini orang baru yang akan di dalam kehidupan kamu. Dari The Hangman aku rasakan energinya sebagian dari kamu, orang ini agak mageran ya. Ya, agak mageran, terutama ketika dia membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk istirahat gitu ya. Membutuhkan me time gitu. Kalau dia lagi me time nih ya teman-teman, jangan harap bisa minta pertolongan dia. Orangnya agak mageran gitu ya teman-teman ya. Oke, dari The World aku merasakan energi ini orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu adalah orang jauh. Intinya domisili dia, atau domisili itu tempat tinggal dia, pekerjaannya dia tuh lumayan jauh ya dari tempat tinggal kamu, atau dari tempat kamu bekerja gitu ya. Ini orang jauh lah intinya, orang luar kota, orang luar negeri. Mungkin kamu nanti akan berkenalan melalui sosial media, diawali dengan mungkin aplikasi, mungkin Facebook, mungkin Instagram. Intinya adalah ini orang yang cukup jauh domisilinya sama kamu ya teman-teman ya. Kamu mungkin akan mengawali perkenalan dengan orang ini melalui sosial media, entah apapun itu. Tapi saran aku teman-teman, kalau kamu memang suka sekali main aplikasi ya, aplikasi jodoh misalnya, mencari pasangan lawan jenis gitu ya, sah-sah aja, nggak apa-apa juga. Cuman hati-hati ya guys, waspada, selalu waspada. Pakai logika dan intuisi kamu dalam menilai setiap orang, apalagi orang yang baru kamu kenal gitu ya. Kan kamu bisa cari tahu sendiri berita-berita yang tidak mengenakan di luar sana gitu ya. Tetap waspada, baik kamu divine feminine maupun maskulin, karena tidak menutup kemungkinan maskulin juga akan mengalami hal yang tidak baik kalau logika dan intuisinya tidak dipakai dalam memilih pasangan, apalagi ini orang yang baru kamu kenal ya gitu. Oke, di sini ada Nine of Wands. Jelas sekali orang ini punya kepribadian yang cukup keras ya guys, dari Nine of Wands. Jadi kepribadian yang cukup keras itu seperti contohnya kayak dia menginginkan sesuatu, dia harus dapatkan itu. Apapun itu ya, misalnya sesimpel misalnya makanan deh gitu ya. Aku mau makan ini, ya itu yang akan dia beli atau bahkan dia buat gitu. Dia nggak pendirian dia tidak mudah tergoyahkan. Ya, dalam hal apapun itu kan hanya contoh simpel makanan aja gitu ya. Dia mau makan ini, ya itu yang akan dia makan gitu. Meskipun kamu merajuk-rajuk, merengek-rengek minta hal yang lain, dia nggak akan mengikuti mau kamu gitu ya. Memang agak keras dari Nine of Wands. Di sini aku merasakan energi ada fire sign, Leo, Sagittarius dan Aries. Agak egois orangnya ya. Tapi bukan berarti dia tidak cinta sama kamu, karena aku
merasakan energi dari Ace of Pentacles, ini orang baru ini cenderung orangnya sangat berkomitmen. Kalau dia memutuskan sudah jatuh cinta sama kamu, ingin memiliki hubungan asmara sama kamu, ya dia ingin komitmen di dalam hubungan itu. Lumayan setia orangnya, ya aku lihat dari Ace of Pentacles. Kemauannya keras, pekerja keras banget dari Nine of Wands. Kayaknya nanti hubungan kamu tidak begitu lancar, karena kayaknya kamu dengan orang baru ini, kalau misalnya kamu nanti berhubungan, ini banyak yang menentang guys, ya dari Ace of Wands. Banyak yang menentang, banyak yang mempertanyakan, banyak yang tidak setuju, entah dari keluarga, entah dari lingkungan pertemanan kamu gitu ya. Banyak perbedaan mungkin di antara kalian berdua. Tapi kalau melihat dari sifat orang baru ini dari Nine of Wands ya, orang ini pendiriannya cukup keras sih. Jadi kamu jangan khawatir, dia akan memperjuangkan kamu. Ya, dia akan memperjuangkan kamu apapun yang akan terjadi, apapun kesulitan yang ada di dalam hubungan kalian nanti. Gitu ya teman-teman ya. Orangnya intuitif banget dari The Hangman. Intuitif, intuisinya sangat tajam. Dia selalu membutuhkan waktu untuk me time, untuk menyendiri ya teman-teman ya. Terutama kalau dia sudah merasakan kelelahan di dalam jiwanya, kelelahan di dalam fisiknya karena aktivitasnya dia yang cukup banyak gitu ya. Kalau dia bilang sama kamu atau bahkan kepada keluarganya gitu ya, kalau dia membutuhkan waktu sendiri, dia ingin istirahat, dia ingin bermeditasi, dia ingin berdoa, dia ingin berfokus sama dirinya sendiri, itu yang akan dia lakukan. Jadi siapapun tidak bisa mengganggu, itu yang akan datang ya teman-teman ya. Terlebih ada Nine of Wands dan ada The Hangman. Ini kemauannya sangat keras. Kalau dia ngomong A, ya A. Kalau dia menginginkan A, ya itu yang ingin dia dapatkan gitu ya. Kalau misalnya nanti ada kesulitan di dalam hubungan kalian, kalau memang dia sungguh-sungguh mencintai kamu, sungguh-sungguh berkomitmen di dalam hubungan percintaan kalian, ya itu yang akan dia pertahankan. Kamu yang akan dia pertahankan gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Ace of Pentacles, dari Nine of Wands, dari The Hangman, dan ada Seven of Pentacles. Aku kok merasa orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, khususnya kehidupan percintaan kamu guys, yang memilih pilihan satu, ini kayaknya kamu udah kenal orangnya sebenarnya. Seperti tadi aku jelaskan, ini dari lingkungan pertemanan kamu, terutama pekerjaan ya, lingkungan kamu mencari uang gitu ya teman-teman ya. Tapi karena The Hangman aku rasakan dia energinya stagnan dan dia orangnya sangat flat gitu. Dia seperti stalker kamu, dia seperti secret admirer gitu, secret admirernya kamu. Dia mencintai kamu dalam diam. Dari Seven of Pentacles di sini aku merasakan energi menunggu. Ya, mungkin dia lagi memantau-mantau kamu dari jauh ketika kamu makan siang, ketika kamu lagi ngobrol sama teman kamu, atau dia sedang melihat kinerja kamu gitu ya, dia sedang mengagumi kinerja kamu orang yang sangat mandiri mungkin gitu ya teman-teman ya. Tapi intinya, sebagian dari kamu adalah orang yang baru di dalam kehidupan percintaan kamu adalah kamu sudah kenal sama orang ini memperhatikan kamu, tapi kalau di depan kamu kayaknya dia flat-flat aja. Ya ngobrolin seputar pekerjaan, ya seputar biasa-biasa sajalah gitu. Tapi sebenarnya dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu guys. Ya, ya dia sedang ini loh, lagi menilai kamu. Kamu orangnya seperti apa sih? Mantanmu seperti apa sih gitu ya teman-teman. Energinya cukup stagnan ya, jadi dia tidak bergerak apa-apa gitu ya, tidak melakukan apa-apa sama kamu gitu ya. Waktunya kapan dia untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu, ya kita berharap secepatnya ya guys, karena ini kan aku buka tentang orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu gitu ya. Intinya saat ini dia lagi menunggu waktu yang tepat sih ya. Oke guys, saran untuk kamu ya yang memilih pilihan satu, di sini ada transformation. Kamu kalau nanti punya hubungan dengan orang ini ya teman-teman ya, siapapun orang baru yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kalian, akan banyak perubahan ya. Di sini ada ulat ya teman-teman, berubah menjadi kupu-kupu gitu ya. Perubahan yang cukup baik yang dia bawa di dalam kehidupan kamu, khususnya kehidupan percintaan kalian. Karena apa? Aku melihat di sini ada komitmen ya. Orang ini cukup berkomitmen teman-teman. Jadi dia menurut dia karena dia secara finansial sudah cukup,
Orangnya mungkin lebih tua dari kamu secara usia ya teman-teman. Secara usia mungkin lebih tua dari kamu, atau memang seumuran tapi sifatnya jauh lebih dewasa dibandingkan umurnya gitu ya teman-teman. Aku rasakan energinya. Jadi menurut dia, kalau dia nanti menyatakan cintanya sama kamu, mungkin dia PDKT dulu ya guys gitu, dia sudah tidak mau main-main lagi, karena menurut dia ya, dia keuangan sudah punya, karir sudah punya gitu ya. Dia tahu, dia sudah menilai sama kamu nih, menilai tentang dirimu ini sudah cukup lama gitu ya. Jadi orang ini tipikal orang yang nggak mau main-main dalam kehidupan percintaan. Makanya kenapa dia masih stagnan, dia masih belum melakukan apa-apa, karena dia masih menilai dirimu, apakah dirimu juga seperti dia gitu ya, bisa diajak serius, setia gitu ya teman-teman ya. Ada banyak transformasi, perubahan ke arah yang baik di dirimu, di diri dia, dan di dalam hubungan kalian. Transformasi yang ke arah lebih baik teman-teman ya. Mungkin kalau kamu tadinya orangnya kurang setia jadi setia gitu ya. Mungkin kamu tadinya tipikal orang yang tidak bisa terikat dalam komitmen gitu, akhirnya kamu jadi berpikir untuk yaudah deh ya, dicoba dulu untuk lebih serius kali ini ya. Seperti itu, transformasi, kamu jadi lebih sabar, mungkin kamu jadi lebih pengertian kayak gitu ya teman-teman. Akan banyak transformasi atau perubahan baik ketika dia datang di dalam kehidupan kalian, orang baru ini ya. Orangnya baik divine feminine maupun divine masculine, secara fisik tidak terlalu tinggi ya, rata-rata orang Indonesia ya teman-teman ya, rata-rata orang Indonesia. Kalau dia perempuan, dia memelihara rambutnya cukup panjang ya. Dia bukan tipe perempuan yang suka rambut pendek gitu ya. Dia suka memanjangkan rambutnya gitu ya teman-teman. Ini sedikit aku melihat dari fisiknya dia. Oke, di sini ada new love ya. Ya, ini adalah cinta baru untuk kamu ya guys. Jadi meskipun kamu kenal sama orang ini, tapi mungkin selama ini kenalnya ya sebatas teman. Kamu tidak menyangka dia punya perasaan sama kamu. Kamu juga tidak menyangka kalau kamu bakalan jatuh cinta sama dia, dan apalagi punya hubungan serius sama dia gitu ya. Intinya adalah ini adalah new love atau cinta baru di dalam kehidupan kamu. Ya, teman-teman ya. Oke, aku dikasih tahu di sini secara energi aku merasakan ya, secara fisik ya. Bagi kamu yang divine feminine atau perempuan ya, yang menonton videoku ini, yang datang di dalam kehidupan percintaan kamu nih, laki-lakinya ini, maskulinnya ini suka sekali mewarnai rambut ya guys. Orangnya cukup menawan, cukup tampan, cukup menarik di mata lawan jenis ya. Oke, di sini ada very soon ya. Mungkin diaminin ya guys, yang baik-baik diaminin. Very soon di sini, orang ini akan datang dalam waktu dekat ya teman-teman. Mungkin hitungan beberapa bulan ke depan di tahun baru, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Dan kamu putuskan, kalau misalnya nanti dia datang di dalam kehidupan percintaan kamu, kan pasti diawali dengan perkenalan dulu, pendekatan dulu, nggak langsung pacaran ya kan teman-teman. Sarannya di sini tetapkan, kalau kamu memang di proses perkenalan kamu ini, di proses pendekatan kamu ini, kamu kurang serak, kamu kurang yakin dengan orang ini ya, jangan di PHP-in ya teman-teman ya, jangan dikasih harapan palsu. Kalau kamu kurang tertarik ya, kamu bilang jujur apa adanya tentang perasaan kamu. Tapi kalau kamu memang mencintai dia, cocok sama dia, chemistry-nya nyambung juga sama dia, kamu punya visi dan misi yang sama juga sama dia ya, kamu tetapkanlah kamu maunya apa sama orang ini. Kamu menerima dia sebagai pasangan kamu atau tidak. Jadi kalau memang kurang tertarik, jangan dikasih harapan yang palsu, karena orang ini cukup serius ya. Ketika dia mengungkapkan cintanya sama kamu, di situ juga ada keseriusan, di situ juga ada komitmen. Karena orang ini secara finansial sangat mapan ya guys. Jadi menurut dia sudah waktunya dia untuk mencari pasangan yang serius gitu ya teman-teman. Oke, saran dari Oracle, God will lead the way. Tuhan akan menuntun jalanmu. Kalau memang dia jodohmu, dia akan memberitahumu melalui intuisimu. Bukan hanya kamu saja, tapi si orang baru ini juga. Kalau memang dia cocok sama kamu, kalau memang dia merasa kamu adalah jodohnya, hubungan ini layak untuk diperjuangkan, Tuhan akan menuntun jalan kalian berdua di dalam hubungan ini ya teman-teman. Akan ada keyakinan lah di dalam hati kalian berdua. Itu makanya pentingnya logika dan intuisi ya. Bagaimana sih Kak cara menajamkan intuisi? Ya banyak berdoa, banyak bermeditasi, berdiam diri. Jadi jangan sibuk saja dengan
Jangan sibuk saja dengan kehidupan sosial kalian, jangan sibuk terus sama pekerjaan kalian. Adalah waktu untuk me time, berbicara dengan diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu inisial dia, orang baru yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kamu guys. Inisial kamu, inisial dia, bisa saja huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya si dia, orang baru ini ya. Aku susun dulu ya guys. Oke, di sini ada huruf W, T, M, S, J, Q, Q, C, F, M lagi, B, V, P, J, Z, A, P, U, X, U lagi, dan O. Di sini ada X. Mungkin beberapa dari kamu, ya, energinya sedikit dari kamu ini, kamu akan orang baru yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kamu adalah mantan kamu. Mungkin kamu pernah punya hubungan cinta sama dia saat kamu sekolah, SMP, SMA, kuliah gitu ya teman-teman. Tapi dia membawa cinta baru untuk kamu, ya, cinta baru untuk kamu, gitu ya. Orangnya pernah ada di dalam kehidupan percintaan kamu. Mungkin dulu kamu PDKT gitu ya, atau bahkan kamu jadian, dia datang lagi, tapi dengan membawa cinta baru, dengan membawa banyak perubahan. Hal-hal negatif dari dirinya yang kamu nggak suka dulu ya, itu sudah berubah dari dia. Orang ini sudah banyak perubahannya guys ya. Oke, kita cari tahu lagi karakteristik tambahan orang baru ini ya, baik divine feminine maupun divine masculine. Di sini aku merasakan energi Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, itu. Ada Cancer ya. Pisces sedikit karena orang ini sangat intuitif ya, guys. Dari The Hangman aku rasakan energi dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural ya, sedikit ya. Dia tertarik dengan dunia itu. Oke. Rapihin dulu. Oke, karakteristik tambahan orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Hai, yang memilih pilihan satu, ada Pisces. Mungkin orang baru ini punya unsur zodiak Pisces di dalam dirinya dia ya. Ada Pisces, Scorpio. Ada makan, dia suka makan. Mungkin dia bekerja di bidang makanan, atau dia memang hobi makan aja gitu ya. Ada baby face, mungkin dia secara wajah jauh lebih muda dibandingkan usia sesungguhnya gitu ya, baby face gitu. Mandiri, orangnya sangat mandiri, mapan. Teman-teman tadi seperti aku lihat ya, Ace of Pentacles, ada mandiri, mapan, orangnya tegas. Di sini typical fire sign banget ya, tegas, keras kepala ya, rapi, matanya lentik, bersih, dia suka kebersihan, tubuhnya bersih, apapun yang dia pegang bersih, rumahnya bersih, kendaraannya bersih lah, dia suka kebersihan. First love, kamu akan merasakan cinta sama dia, atau kamu adalah cinta pertamanya dia, atau vice versa, terbolak-balik ya energinya. Atau kamu merasakan dia adalah cinta pertamanya kamu, meskipun kamu sering berhubungan sama lawan jenis, tapi kamu merasa kok sama orang ini kok nggak seperti biasanya ya gitu, nggak seperti yang lalu-lalu ya gitu ya. Intinya kamu akan merasakan cinta pada cinta pertama sama orang ini, atau vice versa, atau dia yang merasakan hal seperti itu sama kamu. Ada cinta pandangan pertama, dia mencintai kamu pada pandangan pertama, dan orangnya sangat religius ya. Tadi aku sudah lihat dari The Hangman ya, dia sangat religius, dia suka sekali berdoa, sembahyang, bermeditasi ya teman-teman ya. Oke. First love, pandangan pertama, mungkin ini vice versa ya, bisa kamu yang merasakan cinta pertama dari orang ini, atau dia yang merasakan seperti itu dari kamu. Pandangan pertama, mungkin kamu juga mencintai dia pada pandangan pertama, atau sebaliknya. Seperti itu ya guys. Kok gas sih guys ya. Oke. Itu ciri-ciri orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, khususnya kehidupan percintaan kamu ya guys, teman-teman. Semoga cocok, semoga resonates. Bye bye. Hai yang memilih pilihan kedua, hati warna hijau, ini indikatornya. Orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, khususnya kehidupan percintaan kamu, pilihan kedua. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu baru saja berpisah dengan pasangan sah kamu, atau kamu ya intinya kamu sedang tidak terlibat hubungan asmara dengan siapapun, atau single ya teman-teman ya. Ini bacaannya umum, sangat general, jadi tidak mungkin resonate, tidak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana, yang aku tidak tahu seberapa banyak energinya nanti yang bisa aku tarik ya guys. Jadi harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya.
Ya, aku akan bacakan secara random ya energinya nanti ya, apa adanya. Ya, teman-teman, kalau memang nggak cocok sama sekali jangan dipaksakan. Ya, tidak cocok sama sekali, tidak sesuai sama sekali, tidak sesuai dengan harapan kamu, ya jangan dipaksakan. Mungkin ini bacaannya belum untuk kamu ya. Teman-teman jangan marah-marah, jangan kecewa. Fun reading ya, teman-teman. Diaminin setiap hal yang positifnya, diambil sisi positifnya, diambil energi positifnya dan dibuang yang negatifnya ya. Oke. Divine Feminine, Divine Masculine, energi dominan kamu di mana, kemana, hanya kamu yang tahu ya. Pilihan kedua. Oke. Orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, kehidupan percintaan kamu. Pilihan kedua, hati warna hijau, universe please. Oke. Ada the lovers, orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu, khususnya kehidupan percintaanmu. Pilihan kedua. Justice, dia pernah menikah ya, orang baru ini pernah menikah, tapi saat ini hubungannya sudah selesai dari pasangan sahnya yang dulu ya. Ten of Swords, dia sudah berakhir hubungannya dengan pasangannya. Oke, Eight of Swords, dan ada Ace of Wands. Ya. Ada the lovers, ada Justice, Ten of Swords, ada Eight of Swords, dan ada Ace of Wands. Orang baru yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kamu, hai, yang memilih hati warna hijau. The lovers, orang ini secara fisik, aku merasakan energi yang ya kalau kamu yang menonton videoku adalah perempuan, dia lebih tinggi dari kamu ya. Tapi perbedaan tinggi antara kamu dengan orang ini tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Kalau kamu yang menonton videoku seorang laki-laki, ya dia lebih rendah dari kamu secara tinggi badan, tapi tidak terlalu jauh gitu ya guys. Secara fisik aku lihat tubuhnya cukup proporsional dengan tinggi badannya, jadi tidak terlalu ya proporsional, terlihat pas aja gitu ya teman-teman. Kalau dia seorang perempuan ya, orang baru ini, dia senang sekali memelihara rambutnya menjadi panjang. Jadi bukan tipikal perempuan yang suka rambut pendek ya teman-teman. Ini sedikit aku melihat ciri-cirinya secara fisik ya. Terlihat dari raut wajahnya, orang baru ini terlihat sangat tegas. Mungkin kalau orang tidak terlalu mengenal dia gitu ya, bahkan mungkin kamu pernah beranggapan orang ini terlihat sombong ya, secara fisik, secara raut wajahnya terlihat keras gitu ya teman-teman ya, sombong, susah sekali tersenyum, padahal dia punya hati yang lembut ya teman-teman. Oke, dari the lovers di sini, orang baru ini jujur aku merasakan energi ketika dia baru datang di dalam kehidupan kamu guys ya. Dia punya pilihan lain selain dirimu gitu ya. Mungkin dia masih punya hubungan dengan orang lain, tapi hubungannya lagi renggang. Tapi ketika kenal sama kamu, bertemu sama kamu, atau berkomunikasi sama kamu gitu ya, ngobrol sama kamu gitu, dia merasa nyaman sama kamu gitu ya. Ya intinya orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu ini, ketika dia datang, ketika dia PDKT, ketika dia berusaha untuk mendekati kamu, dia masih ada pilihan lain, tapi lagi jaga jarak ya, lagi ada jarak dengan pasangannya sebelumnya gitu ya. Bahkan di sini ada yang sedang dalam proses perpisahan ya, khususnya bagi dia yang sudah pernah menikah nih, orang baru ini gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk berpisah, mungkin dia menetapkan hatinya sama kamu gitu, minimal pendekatan dulu lah gitu ya. Dia akan sangat mencintai kamu guys. Aku merasakan energi dari the lovers. Kamu juga akan merasakan cinta sama dia. Kamu akan merasakan ketulusan cinta dari dia, begitupun sebaliknya gitu ya. Kamu akan merasakan banyak kecocokan sama orang ini, orang baru ini. Bahkan dari sejak pertama kali kalian bertemu, bertatap mata, ngobrol gitu ya teman-teman ya, akan banyak chemistry antara kamu dengan orang baru ini. Meskipun di awal pendekatan ya teman-teman. Orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu ini ya, tadi di awal sudah aku jelaskan, orang ini sudah mengakhiri suatu siklus hubungan. Ada yang sudah pernah menikah, mengakhiri pernikahannya, atau
hubungannya cukup berkomitmen, cukup serius, cukup lama gitu, tapi itu sudah berakhir ya. Karena di sini aku lihat ada Ten of Swords. Orang ini pernah dikhianati oleh pasangan sebelumnya. Itu mungkin yang menyebabkan dia memutuskan untuk berpisah dari pasangan sebelumnya. Dan dari Eight of Swords, mungkin di awal dia perkenalan sama kamu, dia tidak terlalu yakin juga ya, tidak terlalu yakin juga atas cintanya dia sama kamu, atau vice versa, terbolak-balik energinya. Dia kurang yakin juga dengan dirimu. Apakah kamu juga mencintai dia? Apakah kamu bisa setia sama dia? Apakah kamu tidak akan melakukan hal menyakitkan yang pernah dilakukan pasangan dia sebelumnya? Banyak sekali pertanyaan di dalam hati kecilnya dia, guys. Intinya kurang percayalah sebenarnya ya, di awal pendekatan kalian nanti, di awal perkenalan kalian berdua nanti gitu ya teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, dari The Lovers dan ada Ace of Wands ya, ini adalah cinta baru ya teman-teman ya, orang baru di dalam kehidupan percintaan kalian. Seiring berjalannya waktu kok dia merasakan semakin bergairah ya untuk mendekati kamu, semakin tumbuh perasaan untuk memiliki kamu ya, tumbuh kecocokan, tumbuh gairah gitu ya. Ada love dan lust di sini. Jujur aku lihat ya teman-teman, ada cinta dan gairah di sini ya. As a human, sebagai manusia gitu teman-teman ya. Dia merasa kamu orang yang sangat menarik secara fisik, dan aku juga merasakan orang baru ini secara fisik juga cukup menarik teman-teman. Dia bahkan di mata lawan jenis ini kelihatan seksi, kelihatan ganteng, kelihatan cantik. Secara fisik tuh pokoknya perfect lah di depan mata lawan jenis gitu ya teman-teman ya. Dia orang yang sangat optimis, pekerja keras banget dari Ace of Wands. Orang yang sangat optimis, pekerja keras, kemauannya keras, cukup egois gitu ya. Di sini ada fire sign teman-teman ya, Leo, Aries dan Sagittarius. Pekerja keras, dia mengerti tentang dunia spiritualitas dan supranatural. Ya teman-teman, dia memiliki gairah seksualitas yang cukup tinggi terhadap dirimu, terhadap pasangannya lah ya teman-teman. Dia tertarik dengan hal-hal seperti itu, hal-hal dewasa itu teman-teman. Kamu mengerti apa maksudku? Tapi sebelum dia punya hubungan cinta sama kamu, dia bukan tipikal orang yang gerasak gerusuk, bukan tipikal orang yang kalau dia cinta saat itu dia harus jadian gitu. Dia akan memberi waktu untuk dirimu dan dirinya dia tentunya untuk mempelajari kalian masing-masing. Dia mempelajari tentang dirimu dan dia memberi kesempatan kamu untuk juga mempelajari tentang dirinya. Saling perkenalan. Tipikal orang yang kalau pendekatan itu agak lama, banyak pertimbangan. Ya, pasti ya teman-teman, karena dia punya masa lalu percintaan yang cukup berat. Ya, dari Ten of Swords. Bahkan mungkin bukan dalam sisi percintaannya saja ya. Orang ini pernah dikecewakan oleh lingkungannya, karirnya, keluarganya, sahabatnya, temannya, atau bahkan pasangan sebelumnya ya. Jadi itu yang membuat dia jadi banyak pertimbangan ya dalam segala hal. Dia mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Dia tidak mudah percaya sama orang lain. Di circle pertemanannya juga dia tipikal orang yang banyak meneliti, banyak menelaah, banyak menilai, banyak mempertimbangkan layak atau tidak nih aku berteman sama dia, layak atau tidak nih aku bekerja di bidang ini gitu ya. Secara apapun ya, karir, pertemanan, percintaan gitu ya teman-teman, karena memang dia punya masa lalu yang cukup mengecewakan dalam setiap sisi kehidupannya dia. Terutama kalau kita bicara tentang kisah romansanya dia ya guys, dia pernah dikhianati. Dia pernah merasa berada di titik terendah di dalam hidupnya dia. Itu yang membuat dia jadi kayak overthinking. Dia merasa banyak orang yang berusaha untuk membuat dia jatuh dan tenggelam gitu ya. Banyak sekali pikiran-pikiran buruknya dia terhadap orang lain. Dalam hal pertemanan, dalam hal percintaan gitu ya teman-teman. Itu yang membuat dia jadi orang yang banyak pertimbangan. Tapi ketika dia sudah memakai intuisi dan logikanya dia dalam menilai seseorang, dalam menilai sesuatu, dalam menilai kisah cintanya dia, pasangan yang dia tuju gitu ya, memang dia banyak pertimbangan. Memang dia bukan tipikal orang yang secepat itu menetapkan suatu hubungan, yuk jadian yuk nikah yuk gitu. Tidak. Pendekatannya cukup lama teman-teman, meskipun orang ini sangat optimis, sangat besar gairahnya dalam hal cinta, dalam hal seksualitas, tapi kalau dalam hal hubungan percintaan dia bukan tipe orang yang
secepat itu bisa memutuskan seseorang untuk jadi pacarnya dia, untuk jadi pasangannya dia gitu ya, banyak pertimbangan. Tapi ketika dia sudah memutuskan kamu sebagai pasangannya dia akan komitmen dengan keputusannya itu. Keputusannya itu tidak akan bisa diganggu gugat gitu ya teman-teman. Dari Justice aku merasakan energi orang baru ini memang orang yang sangat jujur. Dia kurang suka menyimpan perasaannya dia. Dia orang yang sangat tegas, tidak suka dipermainkan, dan tipikal orang yang tidak suka mempermainkan orang lain juga gitu ya teman-teman. Kalau dia maunya A ya A itu yang akan dilakukan. Misalnya nih, seandainya saja kamu mengecewakan dia ketika kalian nanti jadian, pacaran, menikah gitu ya, dia melihat gelagat-gelagat kamu tidak bisa dipercaya dan terbukti kamu tidak bisa dipercaya, saat itu dia akan tega untuk meninggalkan kamu. Ini tipe orang yang sangat tegaan ya, tipe orang yang sangat tegaan kalau memang dia merasakan orang di sampingnya ini layak untuk ditinggalkan gitu ya teman-teman. Dia tipe orang yang sangat menghargai dirinya, dia nggak suka menyakiti dirinya sendiri. Meskipun dia cinta sama kamu, tapi kalau dia melihat kamu tidak mencintai dia lagi, dia akan tega untuk meninggalkan kamu guys. Bukan hanya dalam hal percintaan, kalau dia tidak nyaman dalam hal karirnya dia, circle pertemanannya dia akan jujur berkata sama temannya dia bahwa dia tidak nyaman gitu ya. Pokoknya orang ini sangat apa adanya, jujur banget mengungkapkan perasaannya ya, jarang banget dia menyimpan perasaannya teman-teman gitu ya. Memang orang yang banyak pertimbangan. Secara fisik aku tidak bisa pungkiri orang ini terlihat sangat menarik di mata lawan jenis ya teman-teman ya. Meskipun dia terkesan dari Justice ya, aku lihat meskipun dia terkesan orang yang banyak pertimbangan, banyak penilaiannya, tapi dia punya hati yang tulus sama kamu guys. Dia punya hati yang tulus untuk mencintai kamu ya. Orangnya cenderung kalau dia sudah mencintai seseorang, dia akan menerima orang itu apa adanya ya. Ada ketulusan di sini teman-teman ya. Apalagi yang bisa aku lihat, orang baru yang akan datang di dalam kehidupan percintaan kamu yang memilih hati warna hijau. Ya kayaknya itu aja. Oke, kita lihat saran untuk kamu yang memilih hati warna hijau. Oke, saran untuk kisah cinta kamu ya, yang baru ini, new day. Kamu akan merasakan, ini jelas ya, ini cinta baru untuk kamu. Jadi aku merasakan energi kamu kenal sama orang ini tapi sebagai teman saja ya. Kamu kenal ini sebagian dari kamu ini adalah teman kamu ya, di circle pertemanan kamu, entah pekerjaan, entah memang ya teman gitu ya teman-teman. Tapi kamu tidak pernah merasakan dan tidak pernah menyangka bahwa kamu akan jatuh cinta sama orang ini atau vice versa ya. Kamu tidak pernah menyangka bahwa kamu akan punya hubungan cinta dengan orang ini. Kamu tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan melakukan pendekatan sama kamu. Kamu tidak pernah menyangka bahwa orang ini ternyata memendam perasaan cintanya sama kamu. Dia sedang menilai kamu gitu ya. Jadi akan banyak hal baru yang akan kamu dapatkan dari orang ini. Ada new day ya. Kamu adalah cinta barunya untuk dia, begitupun dia adalah cinta baru untukmu gitu ya. Kamu akan merasakan banyak hari-hari, waktu yang kamu lewati sama dia nih seperti kamu tidak pernah merasakan dari pasangan kamu sebelumnya ya. Kamu akan merasakan banyak pengalaman baru di dalam hubungan kalian berdua nanti. Kamu akan merasakan banyak pengalaman baru yang akan kamu dapatkan dari orang baru ini. Apalagi kalau ketika kalian sudah punya hubungan percintaan ya guys. Bahkan dari kalian pendekatan saja, kamu akan banyak menemukan pengalaman-pengalaman baru dari orang ini ya, dari orang baru ini ya teman-teman. Oke, di sini ada make the effort ya, membuat pergerakan ya, unrequited love ya. Seperti tadi aku jelaskan teman-teman ya, mungkin dari sisinya dia tadinya pernah merasakan tidak percaya juga sama kamu. Karena apa? Dia punya pengalaman cinta yang cukup berat. Dia pernah merasakan pengkhianatan yang sangat dalam gitu ya dari orang yang dia cintai, terutama dalam hal pasangannya dia gitu ya. Di sini mungkin di awalnya dia kayak apa ya, sempat merasakan nggak kali ini gitu, bukan cinta kali ini, bukan tertarik kali ini sama kamu gitu ya. Dia sempat merasakan hal seperti itu. Tapi semakin dia menjauh, semakin dia berusaha untuk menghilangkan perasaan cintanya dia sama kamu, perasaan tertariknya dia sama kamu, semakin dia merasa terikat sama kamu, semakin dia merasakan ketertarikannya sama kamu
gitu ya teman-teman. Dia mungkin kamu juga seperti itu ya. Awalnya seperti tadi aku jelaskan ya, mungkin awalnya kamu tidak menyangka kalau teman kamu ini punya perasaan cinta sama kamu, tertariklah sama kamu, berusaha untuk mendekati kamu gitu ya. Awalnya juga kamu mungkin tidak merasakan ketertarikan secara spesial sama dia selain pertemanan gitu ya. Kalau memang ini dari dunia pertemanan kamu, entah pekerjaan kamu, entah memang kamu biasa ngobrol bareng, nongkrong bareng, seperti itu ya teman-teman. Tapi berjalannya waktu, pendekatan kalian kok semakin chemistry-nya semakin nyambung, yang diperbincangkan kok semakin nyaman gitu ya teman-teman. Akhirnya ketika dia melakukan pendekatan sama kamu, ya kamu akan merasakan ketertarikan sama orang ini, ya ingin dekat lagi, ingin lebih tahu lagi tentang dia gitu ya teman-teman. Tentu saja dalam hal cinta gitu ya. Lihat segalanya melalui cinta, mata yang penuh cinta teman-teman. Kalau dia tidak percaya sama kamu, jangan langsung ngejudge dia atau menghakimi dia yang negatif teman-teman ya. Kamu harus tahu apa sih pengalaman dia di belakang sana yang membentuk dia menjadi sosok yang seperti ini saat ini ya teman-teman ya. Cinta itu penuh dengan kesabaran ya, cinta itu penuh dengan pengertian. Kamu harus ngertiin dia. Kalau kamu memang cinta juga sama dia, kamu harus banyak mengerti tentang dia ya, tentang masa lalunya dia yang membentuk dia menjadi orang yang cukup keras seperti ini, cukup tegas ya seperti ini gitu ya. Karena dia pun akan melakukan hal yang sama, akan ada banyak pengertian yang dia lakukan sama kamu. Pengertian atas sifat-sifat kamu mungkin, pengertian atas masa lalu kamu mungkin gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat inisial dia, inisial kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Oke, pilihan kedua, hati warna hijau. Oke. Di sini aku lihat ada Gemini, ada Sagittarius, ada Libra, ada Aquarius, Leo, Aries, dan yaitu ya fire sign ya teman-teman. Sorry. Di sini ada fire sign, Leo, Sagittarius, dan Aries ya. Oke, kita lihat. Aku rapiin dulu ya. Yap. Di sini kita lihat ada K, P, R, B, J, M, C, J, F, Q, X, Q lagi, Z, 3 ya Z-nya ya, dan ada G. Ya, di sini ada X1 nih. Kayaknya beberapa dari kamu nih orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu adalah mantan kamu. Mungkin kamu pernah pendekatan sama dia, mungkin kamu pernah pacaran sama dia di zaman kamu sekolah gitu ya. Dia mantan kamu, dia ingin rekonsiliasi, dia ingin punya hubungan cinta lagi sama kamu, tapi dengan cintanya yang baru, dengan perubahannya dia menjadi lebih baik gitu ya, jauh lebih baik dibandingkan ketika kalian dulu bersama gitu ya teman-teman ya. Itu inisial namamu atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia gitu ya. Oke, kita cari tahu lagi tambahannya tentang orang baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu guys, khususnya dalam kehidupan cinta kamu. Aku rapiin dulu ya. Oke, keterangan tambahannya dari dia, orang baru yang akan datang di dalam kehidupan cinta kamu ya. Hati warna hijau. Di sini ada mapan ya. Secara finansial dia sangat mapan, dia punya pekerjaan, karir yang dia cintai, menghasilkan uang yang banyak, membawa kemapanan di dalam financial things-nya dia, kehidupan perekonomiannya dia. Datang dari keluarga mampu, mungkin keluarganya dia, orang tuanya dia, rambut berwarna, dia suka mewarnai rambutnya ya, entah divine feminine atau divine masculine ya guys, tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Ada kulitnya terang ya, kulitnya berwarna terang, dia ramah. Enggak heran ya banyak lawan jenis suka sama dia ya. Selain secara fisik dia sangat menarik, dia sangat ramah sama setiap orang ya teman-teman. Olahraga, dia suka olahraga, dia sangat memperhatikan kesehatan tubuhnya, kemolekan, keindahan tubuhnya ya. Musik, mungkin dia bekerja di bidang musik atau memang dia suka musik, bernyanyi ya, relate ya sama musik ya, dia suka bernyanyi atau dia itu hobi ya, hobinya dia bernyanyi, hobinya dia bermusik, atau dia bisa memainkan alat musik, dia bisa bernyanyi, suaranya bagus, atau memang dia bekerja di bidang itu. Ada cinta, dia cinta kamu, kamu cinta dia, vice versa. Oh sorry.
di dalam hubungan ini akan penuh dengan cinta, spiritual dan supranatural. Tadi aku sudah lihat dari Ace of Wands, orang ini mengerti dan tertarik atau bahkan bekerja di bidang yang ada hubungannya dengan spiritualitas dan supranatural. Oke, pilihan kedua, semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang nggak resonate, tolong dimaklumi ya, tolong dimaafkan. Maaf tadi kameranya agak goyang ya. Ya, bye-bye.